Halo Sobat Nime, piye kabare? Sudahkah kalian menantikan MotoGP? Waduh, nonton aja di TV karena kalau datang ke sana mahal. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja, gas! Setelah memberikan hadiah bencong kepada si kampret ini, Feng pun merasa sangat senang. Ia pun tertawa lepas. Tak lama setelahnya, acara event pemburuan tanaman herbal pun resmi ditutup. Dan tiba-tiba saja ginjal Feng kena sentil. Di sini, Feng pun merasakan rasa sakit yang teramat sakit di sekitaran ginjalnya. Rasa-rasa abis kena sentil. Ia pun tahu pasti ada sesuatu yang aneh, tapi ia cukup heran kenapa hewan-hewan di tempat ini tidak merasakan apapun. Di sini, Egi mengatakan kalau acara event ini sepertinya telah selesai dan sepertinya tempat ini juga sudah disegel. Egi mengatakan kalau Feng harus segera pergi dari tempat ini karena memang tekanan di tempat ini terlalu kuat. Feng yang terbang tak tahu arah, ia pun melihat ada suatu rumah di puncak gunung. Lalu Feng pun menghampirinya dan ia meminta tolong karena ia tahu di dalam rumah pasti ada seseorang. Dan benar saja, tak lama setelahnya ada seseorang yang keluar. Pak tua ini pun bertanya siapa bocah ini dan kenapa ia dapat terbang. Dengan sangat sopan, Feng memperkenalkan dirinya dan asal sekte-nya. Ia juga meminta bantuan karena memang ia kesulitan bernapas saat ini. Tapi pria kuning ini mengatakan kalau dirinya bukanlah master di tempat ini. Jadi ia akan bertanya kepada rekannya yang ada di dalam sana, apakah ia mau membantu ataupun tidak. Itu semua tergantung hokinya Feng. Pak tua ini pun bertanya kepada rekannya tentang bocah yang ia temui di luar sana. Tapi Pak tua itu pun menolak untuk membantunya. Ia takut Feng akan membocorkan informasi keberadaannya di tempat ini. Si kampret ini pun tahu kalau Feng cukup kuat dan juga berbakat, tapi ia tetap tidak ingin membantu Feng karena ia cukup egois. Bahkan ia akan mengeksekusi Feng kalau Feng dapat bertahan dari tekanan tempat ini, saking ia tidak ingin dunia tahu keberadaannya. Karena terlalu geram dengan si kampret ini, pria kuning ini pun langsung keluar. Ia kembali menghampiri Feng dan memberikan token miliknya. Dan seketika Feng pun tidak merasakan tekanan itu lagi. Tapi kini Pak tua itulah yang merasakannya. Karena memang Pak tua ini hanya memiliki satu buah token yang dapat menahan tekanan itu. Di sini Egi pun memberitahu kalau ia dapat membuat token itu jika Feng dapat mengingat formasi dari isi token itu. Dan kini Feng pun langsung berfokus akan hal ini. Ia mencoba menghafal isi token itu. Setelah ia berhasil mengingat semuanya, ia pun mengembalikan token itu kepada Pak tua kuning. Apa yang dilakukan oleh Feng ternyata diketahui sama si kampret ini yang merupakan World Spiritist biru. Ia sangat marah dan ingin segera mengeksekusi Feng. Tapi Pak tua kuning ini pun mengancamnya kalau ia akan melindungi bocah itu. Dan hal itu pun membuat si kampret ini menjadi kesal. Ia mengatakan kalau hubungan baik mereka sepertinya bakal rusak hanya karena bocah yang tidak dikenal. Tapi Pak tua kuning ini pun tidak peduli karena ia tahu kalau Feng ini merupakan bocah spesial. Dan ia juga berharap agar Feng dapat keluar dari tempat itu, walaupun ia tidak kenal. Di tempat lain, Feng pun berfokus membuat kunci duplikat. Dan pada akhirnya ia berhasil membuatnya dengan bantuan Egi, yang membuat Feng dapat bertahan dan bernafas kembali lega. Setelah tahun telah berlalu, Feng pun berada di tempat ini. Ia memanen semua yang bisa ia panen. Bahkan jika ada anak gadis sekalipun, bakal ia panen. Maaf. Di sini, Feng pun juga sadar kalau level kultivasinya saat ini sudah cukup untuk mengeksekusi Gong Duyut. Di puncak gunung ditempati Pak tua kuning dan World Spirit biru, mereka pun sedang asik-asik ngopi sambil ngudut. Mereka pun bermain catur sembari bercerita. Kalau di tempat ini, si kampret ini mengatakan kalau mereka tidaklah sendirian. Mendengar itu, Pak tua kuning ini pun bertanya apa maksudnya ini. Si kampret ini mengatakan kalau di tempat ini bukan hanya mereka saja, tapi mereka juga ditemani oleh World Spiritist abu-abu. Pak tua kuning ini masih bingung. Ia mengatakan bukankah secara alami hanya World Spiritist biru yang dapat bertahan dari tekanan ini?
Dan hal itu pun dibenarkannya, tapi sepertinya orang itu sudah berhasil membuat suatu token yang dapat membuatnya bertahan di tempat ini. Yang berarti orang itu adalah Chu Feng. Si kampret ini pun akhirnya tahu kalau Feng sangatlah berbakat, tapi sayangnya Chu Feng memiliki suatu pertarungan hidup dan mati. Entah tahu dari mana dia info seperti ini. Ia mengatakan kalau Feng harus bertarung dengan bocah kesayangan dari Liran, salah satu orang penting istana Kirin. Yang mana si Liran ini mengizinkan Gong Luyun untuk menggunakan seluruh hartanya untuk membuatnya menjadi kuat. Tapi walaupun Feng dapat mengalahkan Gong Luyun dalam pertarungan itu, tapi tetap saja Feng akan kekurangan sponsor yang dapat melindunginya jika ia harus berhadapan dengan si kampret Liran. Si kampret ini pun mengizinkan jika Pak Tua ini ingin menjadi sponsornya Feng, karena memang si tua ini tahu kalau pria kuning ini sangat menyukai Feng. Ternyata kenapa ada World Spiritus biru di tempat ini, ternyata dirinya mendapatkan suatu misi khusus untuk mencari bocah yang memiliki tubuh yang diberkati surga, yang tidak lain adalah Chu Feng. Kembali ke MC kita, saat ini Feng pun sedang menuju sekte Liyun. Ia datang ke tempat itu untuk menjemput kakaknya. Tapi saat ia datang ke tempat itu, ia pun bertanya kepada para penjaga. Tapi ia pun mendapatkan suatu respon buruk yang membuatnya naik pitam dan ingin mengeksekusinya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Pria ini pun cukup baik, ia akan membawa Feng menemui saudaranya itu. Di dalam suatu perjalanan, pria ini pun memberitahu kalau kakaknya Feng ini terlibat dalam suatu masalah dengan cucu dari murid inti sekte Liran. Dan ia juga harus dihajar habis-habisan dan ia juga harus dibuang dari sekte. Mendengar hal itu tentu saja Feng menjadi murka dan ia bertanya siapa yang berani melakukan hal ini. Tapi pria ini mengatakan kalau hanya itulah yang ia tahu. Di tempat lain, jarak 500 mil dari tempatnya Feng di suatu kedai kopi, murid sekte Liyun pun ngamuk dengan seorang pelayan yang merupakan kakaknya Feng yang bekerja di kedai kopi itu sebagai barista. Si kampret ini memanglah kampret karena ia ingin menghajar kakaknya Feng hanya karena ia bosan. Ia lalu menghajarnya hingga terluka. Tak sampai di sana saja, ia juga mengincar titik meridian milik kakaknya Feng. Tak puas sampai di sana, si kampret ini juga kalap dan ia ingin mengeksekusinya. Tapi sebelum hal itu terjadi, ada seseorang yang mendobrak pintu kedai kopi itu dan dia adalah Feng. Awalnya kakaknya pun ingin melindungi adiknya ini, tapi di sini Feng mengatakan untuk santuy saja. Dan Feng juga bertanya apakah si kampret ini yang menghajar kakaknya. Dengan sangat songong, si kampret itu pun membenarkan hal itu dan tentu saja hal itu membuat Feng menjadi murka setengah mampus. Si kampret ini yang tidak tahu siapa yang ia lawan, ia pun mencoba melakukan inisiasi untuk menyerang, tapi tinjunya pun dapat ditahan oleh Feng dengan sangat mudah. Bahkan Feng lalu memutar tangan si kampret itu hingga hancur. Tak hanya satu tangan saja, Feng juga mengincar semuanya, 2 tangan dan 2 kaki milik si kampret itu. Kejadian mengerikan itu membuat para penonton yang ada di sana pun menjadi ketakutan. Mereka pun mencoba melarikan diri, tapi Feng tidak membiarkan satu orang pun keluar. Ia lalu mengeksekusi mereka semua. Di sini Feng pun sangat histeris melihat kondisi kakaknya yang sangat menyedihkan, karena memang hanyalah kakaknya saja satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya pun ini langsung pingsan yang membuat Feng panik. Ia meminta Egi untuk membantunya. Tapi Egi mengatakan santuy saja karena ini hanyalah masalah sepele karena Feng adalah World Spirit. Tapi untuk kultivasi yang sudah rusak itu memang sangat sulit untuk disembuhkan. Tapi bukan berarti tidak mungkin dapat disembuhkan. Feng mengatakan kalau ia akan melakukan apapun agar kakaknya dapat kembali normal seperti sedia kala. Tak lama setelahnya ada seseorang yang datang. Pak tua ini pun sangat marah. Ia marah karena ia melihat cucunya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ia yang sangat emosi tiba-tiba langsung kircek ketika ia melihat Feng. Ia bertanya apa yang dilakukan oleh keluarganya hingga keluarganya harus dihukum seperti ini. Dengan simpel, Feng mengatakan kalau ia adalah adiknya Chu Guyu. Dan tanpa basa-basi, Feng pun langsung mengeksekusinya. Keesokan harinya, Chu Guyu pun terbangun dari pingsannya. Ia terlihat sangat sedih. Ia mengira kalau ia sudahlah cacat karena kultivasinya sudah rusak.
Tapi saudara-saudaranya yang lain pun tidak berkata demikian, karena saudara-saudaranya yang lain ini tahu kalau Chu Guyu ini tidaklah kehilangan kultivasinya, tapi malah naik level. Ia pun tidak percaya dengan hal itu dan ia langsung pergi keluar untuk mencoba kekuatannya, dan ternyata hal itu benar adanya. Gadis cantik ini mengatakan kalau ini semua adalah perbuatan Chu Feng, dan ia juga menitipkan suatu barang untuk si kakaknya ini, yaitu suatu kantong dimensi di mana isinya penuh dengan tanaman herbal. Di tempat lain, di arena pertarungan sekte Asur Dragon, di sana terlihatlah banyak sekali para tetua besar dari berbagai macam sekte. Mereka semua datang ke tempat ini karena mereka menantikan suatu pertarungan besar antara Chu Feng dengan Gong Luyun. Kini di arena pertarungan ramai sekali para penonton, di mana para penonton datang dari berbagai macam latar belakang, dari rakyat jelata seperti kalian dan para bangsawan seperti Bang Jack. Pertandingan ini pun cukup ramai, bahkan tetua atau Lord kota Vermilion Bird pun tiba. Kali ini si kampret ini pun datang bersama dua orang putrinya yang mantap. Selain Lord dari kota Vermilion Bird yang muncul juga Lord dari kota Xuan Yu, di mana rombongan ini membawa si kampret ini. Kedatangan si kampret ini memang cukup mengundang perhatian publik, tapi kedatangan Feng tak kalah epik. Karena kedatangan Feng dengan iringan-iringan World Spiritis. Dari puluhan World Spiritis yang hadir di tempat ini, salah satu di antara mereka adalah Feng. Di hadapan para publik, Feng pun mengatakan kalau 1 tahun lalu ia datang ke tempat ini. Ia pun dibully oleh seseorang yang memiliki kultivasi di ranah profon, dan saat itu ia hanya berada di ranah spirit. Dan mereka pun membuat suatu janji untuk mengadakan suatu pertarungan hidup dan mati 1 tahun lagi. Dan tepat 1 tahun sejak hari itu ia datang ke tempat ini untuk menepati janjinya, untuk bertarung hidup dan mati dengan Kang Budi itu. Mendapatkan provokasi dari Feng membuat si kampret ini menjadi gerah. Ia ingin segera memulai acara puncaknya, yaitu pertarungan. Di sini Feng pun mengatakan kalau dirinya akan menahan 3 serangan dari si kampret itu, sesuai dengan janjinya waktu itu. Mendengar provokasi dari Feng yang tidak henti-henti, membuat dirinya menjadi kesal. Si kampret ini pun langsung melepaskan ki miliknya dan melakukan inisiasi untuk menyerang. Tapi Feng pun tidak tinggal diam, ia juga membangun suatu susunan spirit miliknya. Dan serangan itu pun memang berhasil ditahan oleh Feng. Tapi ternyata tinjuan si kampret ini terlalu kuat, yang membuat barrier spirit yang dibangun oleh Feng harus hancur berkeping-keping. Tapi Feng pun dapat menghindari serangan itu. Tak hanya sampai di sana saja, si kampret ini pun melepaskan tinju ki lainnya ke arah Feng. Dan lagi-lagi Feng pun dapat menghindarinya. Melihat 2 serangannya dapat dihindari dengan sangat mudah membuat si kampret ini menjadi geram. Ia lalu bergerak dengan sangat cepat dan tiba-tiba ia sudah berada di belakang Feng. Dan ia juga langsung menyiapkan suatu tinju yang sangat kuat ke arah Feng. Dan BAM! Suatu ledakan besar terjadi di arena. Dari balik asap itu terbaringlah Feng di sana. Hal itu pun membuat Mai sangat histeris. Ia takut Feng harus merenggang nyawa dari serangan si kampret itu. Tapi siapa yang menduga kalau Feng dapat kembali bangkit? Feng mengatakan kalau dirinya hanya menepati janjinya untuk menerima 3 kali serangan dari si kampret itu. Mendengar itu membuat si kampret ini pun menjadi murka. Ia juga mendapatkan suatu tekanan mental dari para penonton yang mulai menyoraki kelakuan Kang Budi ini. Dan hal itu pun tentu saja membuatnya menjadi kesal. Kini si kampret ini pun menerjang Feng dengan tinjuan ke arah Feng. Tapi kali ini Feng pun tidak tinggal diam. Ia juga menyiapkan tinjunya yang sudah dilapisi oleh energi. Dan BAM! Terjadilah suatu benturan energi lagi di antara mereka yang menimbulkan suatu asap hitam di arena. Dari dalam asap itu muncul seseorang yang terpental. Dan ternyata orang itu adalah Gong Luyun. Di sini Feng pun langsung menghampiri Luyun. Ia mengatakan kalau sudah saatnya ia mengakhiri hidup dari si Luyun ini. Dan hal itu pun membuat Luyun menjadi kesal. Ia kembali melakukan inisiasi untuk menyerang. Tapi lagi-lagi Feng pun tidak tinggal diam. Ia juga membalas serangan itu dan terjadilah adu tinju di antara mereka. Saling jual beli serangan pun terjadi hingga akhirnya Feng pun ingin menyelesaikannya dengan tendangannya yang sudah dilapisi ki. Tendangan Feng pun sangat kuat dan cepat hingga tak dapat dihentikan oleh Luyun yang membuat kepala Luyun pun harus benjol. Luyun yang tumbang kepalanya pun langsung dipijak oleh Feng. Dan tak terima diperlakukan seperti ini, Luyun pun melepaskan ki kegelapan miliknya yang memaksa Feng harus mundur sejenak.
Setelah melepaskan ki itu, pergerakan Luyun pun menjadi sangat berbeda. Ia dapat bergerak dengan sangat cepat. Tapi beruntung Feng pun tak kalah cepat karena ia masih dapat menghindari serangan itu. Serangan-serangan yang dilepaskan oleh Luyun memang menjadi suatu momok tapi dapat dikontur oleh Feng, dan Feng juga melepaskan teknik petir naganya ke arah Luyun. Serangan petir itu pun memang dapat dihindari oleh Luyun, tapi tetap saja hal itu cukup merepotkan untuknya. Si kampret ini juga tidak terima diperlakukan seperti ini. Ia melepaskan teknik bela diri tingkat 5 miliknya dengan cara memanggil 1000 kuda iblis. Melihat banyaknya kuda-kuda mengarah kepadanya, Feng pun hanya tersenyum dan ia juga menyiapkan suatu anak panahnya untuk melakukan counter. Serangan anak panah yang dilepaskan Feng bukanlah serangan biasa. Itu merupakan serangan teknik bela diri tingkat 5 yang dapat menghancurkan para kuda-kuda liar itu. Melihat serangan kuda iblisnya dapat dikonter membuatnya menjadi murka. Ia melepaskan teknik bela diri tingkat 6 dengan cara memanggil es kristal dan melakukan serangan ke arah Feng. Serangan itu memang sangat kuat, tapi Feng pun dengan santuy ia dapat menghindari itu semua. Ternyata serangan si kampret itu tak hanya sampai di sana saja. Dari belakangnya Feng muncul suatu monster buas yang siap menerkamnya. Tapi entah apa yang dilakukan oleh Feng, monster-monster itu pun langsung menghilang dan hancur seketika. Setelah melepaskan banyak jurus secara terus-terusan membuat si kampret ini napasnya terengah-engah. Sama seperti para penonton Bang Jack yang kelelahan sehabis comlai. Oke, lanjut. Di sini Feng pun langsung menghampiri si kampret Luyun. Ia mencomot kepalanya dan menghantamkannya ke lantai. Ia melakukan hal ini berulang kali. Ia melakukan hal ini untuk setiap nyawa dari keluarga Chu yang sudah dieksekusi. Si kampret ini yang mukanya sudah hancur dan tidak berbentuk, Feng pun masih tetap tidak ingin mengakhirinya. Feng kini menyiapkan pedang miliknya, bukan untuk mengeksekusi, tapi Feng hanya untuk menebasnya. Tapi yang ditebas oleh Feng bukanlah kepala, tapi jari jemarinya, hingga membuat Luyun kini tak memiliki satu jari pun. Tindakan Feng yang sangat kejam seperti ini membuat bapaknya Luyun ngamuk. Ya, walaupun bukan bapak kandung, ia menyuruh seluruh pasukannya untuk menghajar Feng. Tapi hal itu pun dihentikan oleh Tetua Zugi yang mencoba melindungi Feng. Tapi ternyata Tetua Zugi tidak cukup kuat, ia dihempaskan oleh bapaknya si kampret itu. Tapi tiba-tiba bapaknya si kampret ini pun cukup terkejut dengan tekanan gravitasi yang sangat kuat yang tiba-tiba saja muncul. Dan ternyata hal itu dilepaskan oleh kakek tua ini. Si kakek tua ini adalah Master Li yang ternyata ia adalah Master Sekte Asur Dragon. Si kakek tua ini juga meminta agar Feng melanjutkan duel mereka. Dan untuk bapaknya Luyun ia yang akan menghadapinya. Dan tentu saja Feng sangat senang dengan hal ini. Ia bisa bermain-main dengan Luyun lebih lama lagi. Tapi ternyata bapaknya Luyun masih mencoba untuk menyerang Feng. Tapi serangan itu pun mudah dihalau oleh Master Sekte. Bahkan kini bukan cuma Feng saja yang bertarung. Kini para aki-aki juga ikut bertarung. Selain itu, dari kejauhan terdengar suara hentakan kuda yang sangat kuat. Dan ternyata saat ini bapak kandungnya si Luyun muncul. Melihat putranya dalam kondisi yang sangat menyedihkan seperti ini membuatnya menjadi murka. Apalagi saat ini Feng juga sedang memegang pedang yang diarahkan kepada anaknya. Si kampret tua ini pun menyuruh seluruh prajuritnya untuk menghancurkan Sekte Asur Dragon jika Feng berani mengarahkan pedang ke anaknya. Tapi Feng pun tidak peduli. Tak cuma mengarahkan pedangnya saja, Feng juga menebas leher si kampret Luyun. Melihat kepala anaknya terlepas membuatnya pun menjadi murka. Ia pun menyuruh dan memimpin seluruh pasukannya untuk menghancurkan Sekte Asur Dragon, terutama untuk menghancurkan Feng. Tapi Feng di sini pun juga dilindungi oleh seluruh anggota Wild War Spirits yang memaksa terjadilah suatu perang besar di tempat ini. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura, dan sampai jumpa besok lagi. Bye. Suara Bang Jack habis, cok. 나 혼자만